Ayo, alhamdulillah para pemirsa menerangkan sesuatu hal yang sangat istimewa juga sangat sulit ya. Ini untuk video surga Nabi Adam volume yang kedua ini lebih sulit lagi. Ini coba diulas oleh guru ya ini nanti. Para murid, para santri, kembali lagi guru mengingatkan, bersyukurlah ya mendapatkan video guru, pemahaman guru seperti ini. Sudah guru memastikan tak akan pernah ada lagi yang bisa dibuka bagi bangsa manusia. Karena semua ini sebenarnya rahmat bagi kalian. Aku hanyalah penyampai apa yang diwajibkan dari Sang Maha Pencipta. Itu yang kalian harus bawahi. Untuk memperjelas dan akan menjadikan suatu bimbingan dan sebagai satu ajaran, guru akan mengulas dengan video surga Nabi Adam volume kedua. Karena ini terangkai dengan budaya, adat istiadat yang sudah dilakukan bangsa manusia begitu lama, agar tidak menjadikan salah faham dan akan membawakan manfaat bagi bangsa manusia, diulas oleh guru melalui volume kedua ini. Para murid, para santri, coba ya. Tatkala manusia sudah mengerti di sini yang disebut surga adalah suatu keadaan nilainya yang sangat bahagia. Nilainya yang sangat indah. Suatu keadaan dipahamkan. Surga adalah suatu keadaan. Coba. Karena ini menerangkan perjalanan alam dan suatu keadaan, video guru terangkai dengan video guru yang lain dan terangkai dengan kitabnya. Satu contoh guru di sini menyinggung tentang alam surga atau alam swarga. Ini diterangkan dari video guru yang menerangkan alurnya alam surga yang jumlahnya 9. Ini yang disebut surga tahapan pertama ya. Cuma tidak ditulis oleh guru. Coba diajarkan oleh guru ya, dipahami betul-betul. Tatkala manusia sudah lahir di dunia, dibimbinglah, dituntunlah dengan suatu tuntunan yang sudah diciptakan, yang sudah disiapkan oleh leluhur kita. Bahasanya sekaligus kalendernya. Maka pentingnya manusia itu melakukan ritual, melakukan upacara, melakukan doa, itu mengikuti standar kalender yang sesuai sejak dibuat. Namun kembali lagi guru menyampaikan, karena kalendermu sudah diacak-acak oleh orang terdahulu, sehingga waktu berdoa, doa kalian para pemirsa, doamu adalah melenceng. Nah ini diajarkan, semoga betul-betul manfaat. Satu contoh para murid, para santri, tatkala manusia lahir di dunia. Semua manusia sadar dan menyadari semua akan kembali kepada asalnya. Manusia diterangkan oleh kitab dan dijanjikan dan manusia berharap akan yang disebut surga. Surga asalnya di sini, ketemunya plus dan minus, Adam dan Hawa, bapak dan ibu, proses seperti jadi bangsa manusia lahir di dunia, meninggal. Dibekalilah oleh orang-orang terdahulu dari leluhur Jawa, maka kita diajarkan dan kita dibekali suatu upacara atau hajatan. Ada yang disebut 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak pisan, pendak pindo, 1000 hari. Apa artinya para pemirsa, para murid? Artinya bangsa manusia khususnya leluhur kita, orang-orang terdahulu, bahwa sudah diketahui dan sudah dipastikan bahwa bangsa manusia khususnya kita yang dari bumi Pancasila, khususnya kita Islam yang dari Jawa, bahwa bangsa manusia itu bukan mati, dikatakan mati tidak berfungsi.
Itulah yang dikatakan bahwa bangsa manusia yang disebut mati adalah pindah alam, bahasa perjalanannya kembali asalnya. Tatkala andai kata manusia itu mati tidak berfungsi, sudah tidak akan pernah ada 3 hari, 7 hari, sampai seterusnya. Bila memang manusia itu setelah mati tidak berfungsi. Karena orang-orang terdahulu leluhur kita sudah tahu dan memang mengetahui bahwa kehidupan hanyalah pindah alam menuju kembali ke asalnya. Sehingga disiapkanlah bekal-bekal namanya ubo rampe, hajatan, sarana dan prasarana. Dan dibutuhkan tim yang handal dan tim orang manusia yang mampu dan mempunyai ilmunya. Sehingga mampu menghantar ruh sampai ke asalnya. Sedikit guru menerangkan para murid dan santri. Diajarkan sedikit lebih detail ya para pemirsa. Tatkala ada satu konsep 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini jadi perdebatan di dalam orang-orang beragama Islam. Mengapa? Ini kadang dituduh atau dihubung-hubungkan dengan Hindu dan Buddha. Sehingga umat yang keliru memahami Al-Quran dan Islam sehingga saling berkelahi, saling hujat dan tidak mengikuti. Pahamkan kembali Islam dari Jawa. Konsep 3 hari, 7 hari, 40 hari tidak ada hubungan dengan Hindu dan Buddha. Ini adalah konsep metafisika. Konsep asal muasal kejadian manusia. Dan alam-alam ini sudah diterangkan dari leluhur Jawa yang disebut leluhur Islam. Yang disebut wali wolu songotinari. Ini loh konsepnya. Bisa dipahami para murid dan santri. Tatkala dalam melakukan aktivitas atau kirim doa atau hajatan, satuan harinya salah, tidak tepat dengan ruang dan waktunya, maka di sini ubo rampe dan alat-alat ini loh, buat apa? Waktu 7 hari salah, 40 hari. Lantas manusia di dunia berhayal tentang surga, berhayal tentang syafaat, sistemnya salah, kalender salah. Yang mendoakan tidak paham, kitabnya pun salah. Sedangkan miliaran manusia mengikuti sistem itu. Kira-kira di mana ruh dan jiwanya? Sedikit guru menyinggung ya. Diajarkan lebih detail. Kita sering sampai perjalanan 1000 hari. Sebenarnya bila para murid, para santri paham, ini tidak 1000 hari ya. Itu dipotong 1 hari maka ketemu 999 hari. Lihatlah dari pemahaman nilai angka, nilai metafisika dari leluhur Jawa. 67 Masehi masa lampau. Beliau sudah tahu dari nilai-nilai metafisika. Sudah mampu menyimpulkan 999. Yang satu di mana guru? Yang satu peristiwa terjadinya waktu hari hanya. Maka mengapa ada hari kelahiran, ada hari kematian, ada hari geblaknya orang tua, hari naas? Begitu pentingnya karena itu sejarah perjalanan jiwa manusia. Tatkala itu salah, bagaimana kalau manusia itu celaka? Sedangkan manusia berharap ingin selamat di dunia wal akhirat. Satu contoh para murid dan santri. Di sini ada 3 hari, tapi dihitung mulai kematiannya. Sebenarnya 3 hari ini adanya 2 hari. Karena yang 1 hari dipotong dari peristiwa kejadiannya. Sama semua dipotong 1 hari. Ayo diulas sedikit oleh guru. Betul-betul manfaat. Coba ya para murid dan santri. Leluhur kita orang-orang terdahulu. Coba diukur ya. Bahwa ruh dan jiwa setelah lepas dari tubuh manusia. Itu sampai ke surga yang tahap awal dari video guru ya. Video yang menerangkan tentang surga. Surga yang pertama paling bawah. Itu kalau Anda menghitung dari 1000 hari, itu ketemu berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Coba 1000 hari 1000 dino. Ruh dan jiwa. Kira-kira perjalanan itu sejauh apa para pemirsa? Sedangkan perjalanan di sana, kecepatannya itu sama dengan kecepatan bagaikan tahun cahaya. 1 tahun cahaya nilai jauhnya seberapa kilo. Sedangkan itu sudah ditetapkan dari sistem metafisika. Leluhur kita sudah tahu bahwa manusia itu akan berjalan sampai 3 tahun.
Kira-kira yang mampu selamat di sana berapa orang? Berapa manusia? Lantas berapa yang gagal? Itulah jadi problem di dalam lingkungan bangsa manusia. Mengapa di tempat-tempat di kota-kota banyak angker, banyak hal-hal mistis? Karena banyak jiwa-jiwa yang tidak sampai di sana karena memahami pemahaman yang salah sehingga menjadi roh dan gentayangan itu. Dan itu akan mewarnai keadaan bumi yang tidak baik, mewarnai karakter dan interaksi sebagai bangsa manusia. Lihatlah bangsa manusia, terutama kita yang ada di bangsa Indonesia. Karakter kalian berubah semua, lingkungan Anda berubah. Karena kalian tidak sadar kanan kirimu adalah roh-roh yang tidak diterima oleh alamnya. Karena pemahaman yang salah. Mempengaruhi keluargamu, mempengaruhi Anda, mempengaruhi anak-anak Anda. Mempengaruhi guru-guru Anda, mempengaruhi pemimpin Anda. Rusaklah sistem pola pikir, akhlak, perilaku manusia di Jawa ini rusak. Karena ada sistem yang rusak sudah 1400 tahun. Lantas bagaimana guru? Coba didaur ulang oleh guru dengan memahami seperti ini. Para murid, para santri diajarkan ya. Coba 3 tahun. 3 tahun kira-kira jauhnya gimana? Coba masuk di dalam video. Guru menyinggung sedikit karena ini pemahaman yang sangat sulit ya. Hitung-hitungannya sangat sulit. Guru tadi coba masuk ke ranah sana. Masuk ke alam metafisika, alam kehidupan sangat sulit. Semoga ini betul-betul bisa disimpan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba para murid dan santri dipahami ya. Guru memberi gambaran satu contoh bagi bangsa manusia atau manusia yang meninggal. Semua mengalami tatkala meninggal juga 3 hari. Mulai 1 hari, 2 hari, maksimal 3 hari. Ini apa yang terjadi di alam sana, para murid dan santri. 3 hari di satuan dunia, kira-kira di sana berapa hari? Capeknya bagaimana? 3 hari. Guru sedikit menyinggung, ya, ini informasi, pemahaman. Tatkala dari ruh atau jiwa masuk, 3 hari tidak ketemu titik yang dimaksud dari perjalanan ruh. Manusia ini yang akan menjadi nempel di pohon, nempel di batu, di tempat-tempat angker, di pinggir jalan raya, di jembatan, jadi roro gentayangan, di pertigaan, di perempatan jalan, di seluruh dunia ini. Kalau 3 hari tidak ketemu yang dimaksud, siapa guru yang dimaksud? Setiap jiwa manusia, tatkala 3 hari terakhir, harus menemukan salah satu orang tuanya. Dipahami ini. Maka pentingnya kalian melakukan ritual spiritual. Coba ya. Tatkala jiwa manusia, ini dipahami, semua makhluk terutama manusia mengalami hal seperti ini. Karena ini yang dilalui. 3 hari dari satuan angka yang ada di dunia, 3 hari tidak ketemu salah satu orang tuanya. Ruh dan jiwa ini pahami para pemirsa. Di alam gaib sana, assalamualaikum, ada bangsa namanya Jajil dan Iblis. Bangsa yang menakutkan. Bangsa yang memakan bangsa manusia. Manusia itu ruh dan jiwanya yang dipakai tumbal. Guru sudah menyinggung di dalam videonya yang disebut tada kolomongso. Begitu sulitnya, begitu rumitnya sistem metafisika tentang alam kehidupan. Maka begitu sulitnya juga bagi bangsa manusia untuk kembali ke asalnya. Maka sesungguhnya manusia yang terahmati bagi yang ahli surga. Sesungguhnya manusia pilihan dan manusia yang terpilih. Sesungguhnya manusia yang betul-betul mensucikan dirinya dan betul-betul manusia yang betul-betul komitmen. Begitu sulitnya bila ini diterangkan oleh guru. Lantas bagaimana guru? Tatkala 3 hari ruh atau jiwa lepas dari tubuhnya, tidak ketemu orang tuanya. Di sini nanti masih ada cadangan namanya 7 hari. Tatkala 3 hari tidak ketemu, ini antara 3 hari sampai 7 hari, ini harus ada ketemu sang pembimbing atau yang disebut gurunya atau leluhurnya
atau danyangnya. Bila tidak ketemu, resiko lagi di alam sana, para murid dan santri. Ini yang diterangkan adalah ruh jiwa orang yang baik, perilakunya yang baik, yang berstandar nilai ketuhanan. Itu prosesnya seperti itu. Tatkala 7 hari tidak ketemu, atau seharusnya yang 7 hari ketemu siapa? Maka minimal ketemu adalah leluhurnya. Lantas kalau leluhur manusia itu tidak ada yang berakhlak, tidak ada yang bermoral, lantas ketemu siapa di sana? Cadangan terakhir tetap, maka guru selalu mengajarkan bertawasul, berfadilah, kirim doa, kirim sesaji kepada danyang desa setempat. Disitulah pengganti orang tuamu. Tatkala 3 hari tidak ketemu, 7 hari baru ketemu leluhurmu yang disebut danyang. Tatkala danyangmu tidak ketemu, kalian harus handle di situ, masuk di 40 hari. Tatkala menjelang 40 hari, danyang kadang ini leluhur yang di kampung ini kadang sudah melepas, karena leluhur di wilayah itu mempunyai tanggung jawab sendiri. Sehingga ruh dilepas sampai titik maksimal 40 hari. Tatkala setiap jiwa atau ruh 40 hari tidak ketemu jati dirinya, tidak ketemu dulur pancernya, manusia kalian akan nitis jadi binatang, jadi hewan yang menyusui, jadi kambing, jadi sapi, jadi kerbau, jadi menjangan, jadi anjing, jadi hewan-hewan binatang yang menyusui, dan kalian akan disiksa oleh bangsa manusia sesuai kodrat dan perilaku Anda masing-masing. Tatkala Anda di dunia melakukan membunuh, menyembelih hewan binatang atas nama Tuhan, disitulah kalian akan terbayar karma dan dosa-dosamu. Begitu pentingnya aku sampaikan hal-hal seperti ini, agar khususnya murid dan santri tidak seperti orang-orang di luar sana, bangsa manusia yang terjerumus dari ajaran yang tidak ada yang bertanggung jawab. Tatkala 40 hari para murid dan santri, coba di situ ada angka 40 hari. Diringkas menjadi satuan 4. Maka pentingnya mengerti sedulur papat, saudara papat, malaikat papat, unsur papat. Mengapa guru selalu mengajarkan, kalian selalu diajarkan itu? Bahkan Anda harus diajarkan untuk melalui tahapan yang disebut mandi 5 hari. Tatkala mandi 5 hari Anda lakukan, para murid dan santri akan menyatu kepada kumpul menjadi satu. Inilah yang disebut nanti akan Anda menjadi jati diri. Anda ketemu diri Anda sendiri, membentuk gambar bayangan dalam ilustrasi, gambar dirimu sendiri. Tampan dan cantiknya, lebih cantik dan lebih tampan dari kamu. Itulah yang disebut jati diri Anda. Lantas bagaimana guru tatkala manusia itu lupa jati dirinya? Sesungguhnya manusia itu adalah terpelosok. Siklus alam sudah memastikan bahwa bangsa manusia lupa jati dirinya, lupa akan sejarahnya, lupa akan sejarah leluhurnya. Sudah dipastikan dari siklus alam, pasti akan menjadi hewan dan binatang. Siksalah di situ bertahun-tahun. Bersyukurlah para murid dan santri, khususnya para pemirsa, yang masih mengikuti nasihat-nasihat dan ajaran para leluhur di sana dan di sana. Begitu hebatnya ajaran leluhur kita untuk mengembalikan asal kita, agar diselamatkan fid dunya wal akhirah. Lantas tatkala manusia dari 40 hari ketemu jati dirinya, di situ akan dinaungi dari ilmumu. Inilah yang dikatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kalian akan dibalas dan akan dihantarkan ke alam surga. Di situ ada angka 40, di situ ada 4. Diterangkan oleh video guru, di situ ada kakang kawa di hari-hari, di situ ada kanan dan kiri, depan dan belakang. Dari 4 itulah disebut ada raqib dan atid, ada mungkar dan nankir. Itulah yang menghantar murid dan santriku dan kelak akan menghantar umat-umatku. Kalian akan masuk ke ranah satuan 100 hari. Tatkala 100 hari kalian ketemu jati dirimu, ilmumu dituntun oleh sedulurmu, kalian di situ akan pun dibimbing sampai menemukan pendak pisan, pindak pindus sampai 1000 hari. Tatkala ilmumu tidak mampu, disitulah bangsa malaikat akan membantumu. Leluhur akan membantu kalian dihantar kepada alamnya para moyang. Itulah yang disebut
Surga tempatnya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang menjaga dirinya, orang-orang yang menjaga apa yang dimakan dan apa yang dilakukan. Semoga video ini sedikit diterangkan oleh guru karena masuk di alam situ begitu sulitnya, begitu beratnya. Semoga video ini menjadikan rahmat bagi kalian para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.